kami semua dari kelompok 4 PKN yang akan menjelaskan tentang poster kami dengan tema hak asasi manusia. Sebelum itu, perkenalkan saya Maria Angelina dengan NIM 001 dan rekan saya Gracia Chelsea Olivia Pele dengan NIM 0088. Saya Karen Vanessa Kuman dengan NIM 0095. Saya Penny Faustani dengan NIM 0183. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo dan pemerintah mengakui telah terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari poster yang kelompok kami buat yang berjudul Stop Pelanggaran HAM. Poster ini dibuat sebagai bentuk respon terhadap masih maraknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, baik di tingkat lokal maupun global. Latar belakang visual yang menggunakan warna ungu gelap dengan aksen merah stop dan bercak tangan bertujuan untuk memberikan kesan urgensi dan peringatan keras. Penggunaan simbol borgol yang terputus melambangkan pembebasan dari penindasan dan perjuangan untuk mendapatkan kembali kemerdekaan individual yang fundamental. Yang kedua yaitu keterkaitan dengan mata kuliah. Pada poster yang kelompok kami buat ini memiliki kaitan erat dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, khususnya pada topik hak dan kewajiban warga negara, di mana menjelaskan bahwa setiap hak yang kita miliki dibatasi oleh hak dari orang lain. Yang kedua pada demokrasi dan penegakan hukum. Yang ketiga yaitu pesan utama yang ingin disampaikan. Pada poster ini, pesan utama yaitu adalah kesadaran dan tanggung jawab yang kolektif. Melalui slogan "Hentikan Sekarang", poster ini ingin menegaskan bahwa pelanggaran HAM bukan hanya urutan pemerintah, tapi tanggung jawab setiap individu. Yang kedua, menghormati hak orang lain adalah fondasi utama dari masyarakat yang damai dan beradab. Dan yang ketiga, edukasi mengenai apa itu HAM adalah langkah awal untuk mencegah penindasan. Yang keempat yaitu kesulitan yang dihadapi dan cara mengatasinya. Kesulitannya yaitu menyederhanakan definisi HAM yang sangat luas ke dalam poin-poin infografis yang singkat namun tetap padat makna tanpa mengurangi esensi dari hukumnya. Yang kedua yaitu cara mengatasinya, di mana melakukan teknik yang memilih hak-hak yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berpendapat, agar audiens merasa lebih terhubung dengan pesan yang disampaikan. Yang kelima yaitu nilai atau pembelajaran yang diperoleh. Melalui tugas pembuatan poster ini, pembelajaran yang dapat kelompok kami terima yaitu empati, di mana lebih peka terhadap isu-isu kemanusiaan dan ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua yaitu komunikasi visual, belajar cara menyampaikan pesan kepada pendengarnya secara persuasif menggunakan elemen desain seperti warna, tipografi, dan simbolisme. Yang ketiga, berpikir kritis, mampu menganalisis bahwa kedamaian masyarakat hanya bisa terwujud jika setiap individu saling menghargai satu sama lain. Yang keenam yaitu landasan teori yang digunakan. Poster ini berpijak pada beberapa landasan teori dan hukum, yaitu seperti teori hak kodrat, di mana mengatakan bahwa manusia memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik, yang tidak boleh dicabut oleh siapapun itu. Yang kedua yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, di mana mengatakan bahwa sebagai standar internasional untuk menjamin hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial bagi seluruh umat manusia. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana mengatakan menjadi landasan yuridis bahwa di Indonesia HAM adalah seperangkat hak yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Sekian penjelasan dari saya.
Penjelasan materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo teman-teman, baik di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai poster kami dengan tema HAM. Tadi teman Chelsea sudah menjelaskan poin yang pertama sampai poin yang ke-6. Saya akan melanjutkan poin yang ke-7 dan seterusnya. Jadi poin yang ke-7 itu keterkaitan HAM dengan fenomena aktual yang terjadi di Indonesia. Baik, poster kami dengan tema HAM berkaitan dengan fenomena aktual yang terjadi di Indonesia seperti pelanggaran HAM, isu kebebasan berpendapat, atau diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Baik, poin yang ke-8 yaitu keterbatasan dan kelebihan dari poster kami dengan tema HAM. Yang pertama, kelebihan poster yang kami buat yaitu dapat menyampaikan pesan secara visual kepada pembaca atau seperti mahasiswa yang bersifat publik, dan keterbatasannya yaitu mungkin pesan ini tidak dapat diserap dengan cepat karena isi pesan dalam poster tersebut bersifat singkat, padat, dan jelas. Dan jika pembaca tidak mempelajari lebih lanjut, maka pengetahuannya hanya sampai pada isi yang telah kami sampaikan dalam poster tersebut. Baik, selanjutnya pesan utama dalam poster kami dengan tema HAM. Pesan utama dalam poster kami dengan tema HAM yaitu pentingnya saling menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi setiap manusia tanpa memandang perbedaan seperti agama, suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Poin yang ke-10 yaitu sasaran poster kami dengan tema HAM yaitu kepada seluruh warga negara Indonesia, terutama para generasi muda, aktivis HAM, dan para pembuat kebijakan agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Oke, bagian yang ke-11 yaitu bagian yang paling menarik dan bagian yang paling membingungkan menurut kelompok kami dalam poster kami sendiri dengan tema HAM atau hak asasi manusia. Baik, yang pertama, bagian yang paling menarik. Bagian yang paling menarik menurut kami dalam poster kami sendiri yaitu visualisasi yang kuat atau slogan yang mengunggah sehingga menarik pembaca untuk membaca poster yang telah kami buat. Bagian yang kedua yaitu bagian yang membingungkan menurut kelompok kami sendiri, yaitu mungkin terletak pada metafora yang kurang jelas atau bagi masyarakat tertentu baru mendengar metafora atau kata tersebut, tapi alasan kami menggunakan metafora tersebut supaya pembaca dapat menggali informasi mengenai metafora tersebut lebih dalam lagi secara mandiri. Baik, poin yang ke-12 yaitu alasan desain poster HAM yang kami pilih. Alasan desain poster HAM harus mempertimbangkan fokus pesan, pemilihan warna yang netral atau cerah untuk menarik pembaca, tipografi yang mudah dibaca dan tidak membingungkan, terus juga ilustrasi dan simbol dan tata letak yang menarik agar pembaca bersemangat untuk membaca poster yang kami buat. Yang berikut kita akan membahas tentang apakah visual yang kami tampilkan dalam poster itu mendukung pesan yang kami sampaikan. Jadi visual yang kami tampilkan itu sangat mendukung pesan poster. Gambar tangan yang diborgol menunjukkan manusia yang kehilangan kebebasan dan haknya. Ini menegaskan adanya pelanggaran HAM. Tulisan stop berwarna merah menandakan peringatan keras dan ajakan untuk segera menghentikan pelanggaran HAM. Ada juga kepalan tangan melambangkan perlawanan terhadap ketidakadilan. Artinya di sini adalah sebelum membaca teks, orang sudah langsung paham bahwa poster ini menolak pelanggaran HAM. Terus yang berikut kita akan membahas tentang apakah judul, gambar, dan teks dalam poster kami saling menguatkan. Nah, judul stop pelanggaran HAM yang kami sampaikan dalam poster kami itu menyampaikan pesan utama dengan jelas. Gambar borgol dan kepalan tangan yang sudah saya jelaskan tadi juga menambah penjelasan bahwa
yang dimaksud adalah penindasan dan ketidakadilan terhadap manusia. Nah, ada juga teks penjelasan di bawahnya menerangkan apa itu HAM, mengapa HAM penting, dan hak apa saja yang dimiliki manusia. Semua bagian saling mendukung dan mengarah pada satu pesan yang sama, yaitu menghentikan pelanggaran HAM. Yang berikut juga kita akan membahas tentang apakah ada elemen yang tidak relevan dalam poster kami atau tidak. Dalam poster kami tidak ada elemen yang tidak relevan. Semua warna, gambar, simbol, dan tulisan memiliki hubungan langsung dengan HAM. Tidak ada gambar hiasan yang hanya sekedar memperindah tanpa makna, dan setiap elemen membantu memperjelas pesan dan tidak membingungkan pembaca. Yang berikut yaitu target audience. Nah, dalam poster kami ini ditujukan untuk masyarakat luas, usianya mulai dari pelajar, remaja, hingga orang dewasa. Latar belakangnya bisa dari pelajar, mahasiswa, guru, dan masyarakat umum. Bahasanya yang kami berikan juga sederhana sehingga tidak membutuhkan pengetahuan khusus untuk memahami poster kami. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian bahasa dan visual. Bahasa yang kami gunakan dalam poster kami ini digunakan langsung dan tegas dan juga mudah untuk dimengerti. Kalimatnya singkat dan tidak terbelit-belit. Visualnya juga kuat, kontras, dan emosional sehingga mudah menarik perhatian dan menggugah rasa peduli dari pembaca. Perpaduan bahasa dan visual membuat pesan HAM jelas, kuat, dan mudah diingat oleh pembaca. Dampak yang diharapkan saat teman-teman melihat poster ini adalah teman-teman menjadi lebih sadar akan pentingnya HAM, memiliki rasa peduli dan empati, serta terdorong untuk menghormati hak orang lain dan menolak pelanggaran HAM dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang selanjutnya, pesan eksplisit dari poster ini adalah ajakan tugas untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Melalui poster ini, saya ingin menegaskan bahwa HAM adalah hak setiap orang yang harus dihormati, dilindungi, dan dijaga bersama tanpa diskriminasi. Dan pesan implisit dari poster ini adalah bahwa pelanggaran HAM masih sering terjadi dan dapat menimpa siapa saja. Melalui visual borgol yang terputus pada gambar yang ada di poster, saya ingin menyampaikan bahwa ketidakadilan dan penindasan harus dilawan. Setiap individu memiliki peran untuk berani peduli dan tidak diam terhadap pelanggaran HAM. Lalu yang berikutnya, potensi salah tafsir dari poster ini adalah poster dapat dianggap hanya membahas pelanggaran HAM yang berat atau menyalahkan pihak tertentu. Padahal, pesan utamanya adalah ajakan umum untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menghormati HAM dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, yang terakhir, sumber data poster ini saya ambil dari prinsip utama hak asasi manusia, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM sebagai rujukan internasional. Terima kasih karena sudah menyimak video kami. Semoga bermanfaat, dan akhir kata kami ucapkan Terima kasih.